Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini pesan semesta ataupun apapun nanti yang terlihat di kartu tarot ya. Baru terakhir saya kasih judul ya. Kira-kira apa pesan untuk hari ini untukmu? Dan nanti kita lihat juga untuk koneksi dari inisial dan zodiak orang-orang yang terkoneksi denganmu di readingan ini. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi dirimu dan dirinya, yang mana dalam hubungan, entah pertemanan, entah persaudaraan, ataupun hubungan percintaan ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan dengan hidupmu. Wow, di sini ada High Priestess, ada juga Nine of Wands, ada Ten of Swords. Wow, ini bicara tentang menyakiti ya. Serasa kayak kamu itu lahir baru dengan kondisi yang tragis. Maaf ya. Tapi ini kartunya seperti gitu. Nanti dibilang, Kak Ica aku terlalu gimana gitu. Ya ada yang bilang, Kak Ica aku bulan September jelek-jelek semua. Ya makanya itu saya kasih tahu bukan untuk menakut-nakuti kamu, untuk bisa lebih waspada aja, supaya yang jelek itu datang kamu sudah tahu solusinya bagaimana. Kalaupun readingan itu tidak sesuai, ya berarti bukan untuk kamu. Intinya kan seperti gitu, bukan menakut-nakuti ya. Tapi ini kan kartunya keluar seperti gitu, jadi saya menyesuaikan dari kartu ya. Nine of Wands di sini itu ya. Kamu serasa dikurung ya, bicara tentang orang-orang yang membuatmu sakit hati tuh, menusukmu dari belakang ya. Tuh lihat ya. Bahkan ini ada orang-orang yang mau sudah ditusuk, orang ikut campur. Jadi maksudnya dia menghasut orang ya. Dia menghasut orang tanpa dia capek-capek untuk membuatmu terluka. Ini ada penghasut, ada orang playing victim, ya, ada orang tukang iri. Ini yang ada di sekelilingmu. Walaupun mungkin koneksinya dia dengan kamu itu mungkin berteman baik, karena orang-orang ini bukan orang-orang yang jauh ya, ini orang-orang dekat. Makanya saya bilang circle dari kemarin ya. Di bulan September ini circle harus dijaga, ya. Di mana tempatmu di situ berada, ya di situ jiwamu. Kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik, ya jiwamu juga bisa menjadi toksik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi di mana circlemu, di situ jiwamu. Kalau circlemu tenang, ya orang-orang semua pada care, menghormati, menghargai, hidupmu akan tenang. Dan itu yang terjadi, koneksinya sekarang kamu tidak di circle yang baik. Kenapa? Ya karena kamu gak bisa pindah.
Karena kamu dikurung, mungkin dalam soal hubungan pernikahan, ya nggak bisa kemana-mana karena sudah ada hubungan pernikahan itu ikatan gitu, ataupun hubungan kontrak kerja, kamu dapat bos toksik, partner toksik, ya sahabat toksik, ya itu semua kan pilihan, semua di sini tuh pilihan, ya. Jadi kalau kamu tidak bisa mengambil pilihan yang tepat, ya silahkan hidupmu juga morat-marit dalam hal apapun, terutama dalam kesehatan dan keuangan gitu. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan. Di sini ada the star. Dia tidak suka dengan kamu cemerlang gitu, ya. Tuh di sini Nine of Pentacles, ya, kamu merana ada beberapa juga yang mengambil hakmu, entah hak dalam apapun, ya. Paling utama di sini adalah uang, ya. Dia sudah mengambil uangmu, entah dia menipumu atau mungkin dia memerasmu atau mungkin memanfaatkan. Pada saat kamu sudah nggak ada uang, ya mereka juga pergi. Kamu nggak ada uang, ya nggak disayang. Pada saat kamu ada uang, disayang-sayang gitu. Pas nggak ada uang, ditendang, bye, ya. Wah, ini kondisi kamu dulu ya. Nanti kita lihat pesan semestanya apa. Queen of Cups, kamu hanya melihat ya, nggak bisa. Kadang-kadang kamu ingin membalas ya, playing victim mereka, keluar-keluar mereka di luar sana ya, yang serasa menyudutkanmu, yang membuat kamu stres ya. Tetapi kamu nggak punya daya gitu, kamu nggak berdaya gitu ya. Jadi kamu hanya bisa menatap, menunggu ya keadilan semesta untuk kamu ya. Dimana ya penantian, ya, kamu hanya duduk diam di tempat tanpa ada kata, cuman melihat aja. Tapi kapan nih ya keadilan itu muncul? Kok mereka tuh serasa diberkati aja, sedangkan saya ini hidupnya kok begini-gini, dan kamu merasa cemas terhadap dirimu, dan kadang-kadang kamu kecewa pada dirimu dan Tuhan. Nine of Swords, tinggal penyesalan, ya, menyesal. Kenapa ya hidup saya begini? Kenapa ya hidup saya begitu? Saya sudah baik, tapi kenapa orang itu dia tega berbuat begini? Kenapa ya? Macam-macam. Ini yang sedang kamu alami saat ini. Entah mau terjadi atau entah sudah terjadi. Ya. Karena saya lihat di sini orang terbaik yang kamu percayai malah dia membongkar aib-aib kamu, membongkar rahasiamu, ya, di mana dia palsu, di mana dulu kamu merasa bahwa dia orang baik, orang hebat, orang bisa dipercaya, tetapi malah menyalahgunakan kepercayaan, menusukmu dari belakang, ya, playing victim, menghinamu, menghina keluargamu. Banyak sekali yang negatif ya. Tetapi ini yang terjadi ya. Kalau memang Aica hidupku baik-baik saja, readingan ini berarti bukan untukmu. Ya, ini terkhusus untuk orang-orang yang terkoneksi dengan orang-orang toksik. Ada NPD di sini juga, saya merasakan energinya. Oke, kita lihat apa yang harus semesta mau sampaikan kepadamu ya, tentang hidupmu yang mana kamu terkoneksi dengan orang toksik ini. Di sini ada devil ya. Maaf kalau ada kesalahan pembacaan ini ya namanya ya. Ada Six of Wands, ada juga Justice. Terus ada Seven of Cups. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu tuh orang kuat, kamu tuh orang hebat, kamu mau naik kelas. Jadi kamu harus bisa mengontrol emosimu, kamu bisa mengontrol jiwamu. Di sini harus seimbang antara hati dan logika. Ya, di sini kamu lagi diberikan di devil nih ya, tantangan, ataupun kalau mau dibilang bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar dari zona toksik ataupun menyelesaikan masalah kamu. Ya, kamu lagi dikasih ujian nih. Ya, kalau kamu bisa menyelesaikan ujian, kamu akan mendapatkan, ini cups-nya banyak nih ya. Ada Seven of Cups. Ada kebahagiaan, ada cinta kasih, ya. Ada kemurahan, ada rezeki, ada kesehatan. Ya. Semua akan diberikan kepadamu. Tetapi ujiannya sekarang nih. Kamu masih di tahap 1. Ada the devil nih. Iblis. Dimana kamu terkoneksi dengan iblis. Kalau kamu sudah bisa keluar dari koneksi dengan iblis, orang akan melihatmu wow. Ya, tanpa kamu sombong apapun. Kamu menyendiri pun mereka memujamu. Memuja ini artinya mungkin segan ya, bukan berarti dia kayak menuhankanmu, tidak, tetapi kayak macam ih kakak itu kuat ya, pokoknya kamu akan mendapatkan orang yang baik.
Yang saya bilang kalau kamu keluar dari circle-mu, kamu akan mendapatkan circle yang menghargaimu, mencintaimu, ya, tulus apa adanya. Ya, kamu akan mendapatkan circle itu. Kalau kamu berani keluar dari circle toksik. Tetapi kalau kamu bertahan dengan circle-mu yang saat ini toksik, ya hidupmu tidak akan baik-baik saja. Ya. Di sini semesta mau sampaikan untuk harus bisa lebih kuatkan hati, kuatkan iman dan pikiranmu. Ya, jangan tergiring, ya, digiring ke lubang yang mana mereka sudah siapkan untukmu. Contoh ya, kamu kasih pinjam dia uang, besok dia belum kembali, kamu kasih pinjam lagi. Besok dia pinjam lagi, kamu kasih pinjam lagi. Kamu harus bisa menolak, atau kalau bisa tagih. Kamu harus bisa menolak, harus bisa tahu bahwa oh ini orang ini nih pemalas, berarti memang dia nggak cocok buat saya. Jangan kamu diperas. Jadi logika terus main ya, harus ada keseimbangan justice nih. Ya, hati dan logika terus bermain. Terkadang itu berat sebelah. Jadi hidupmu nggak baik-baik saja. Kenapa? Karena timpang. Ini pesan semesta ya. Jadi jangan bilang Kak Ica, kenapa Kak Ica berorasi? Kenapa Kak Ica mengkhotbah? Kami nggak mau mendengar khotbahan Kak Ica. Ya sudah. Saya nggak khotbah. Ini pesan semesta. Jadi apa yang semesta mau sampaikan, yang saya ceritakan saat ini sesuai dengan tema kita dan sesuai dengan apa yang kartu terbaca dari kartu gitu. Bukan saya menceramaimu, saya nggak menceramaimu, saya nggak kenal kamu. Ini pesan semesta. Tuhan atau malaikat pelindungmu mau kasih tahu ini kepada kamu, perantaranya saya. Ya. Jadi saya di sini bukan hanya readingan, saya coaching juga. Biasanya coaching itu berbayar, saya kasih kamu gratis komplain. Itu namanya manusia tidak pernah bersyukur. Makanya hidupmu begitu-begitu aja, tidak bisa keluar dari keterpurukan. Kenapa? Karena nggak mau mendengar, nggak mau mendengar nasihat. Nasihat Tuhan aja kamu abaikan. Makanya hidupmu juga begitu, morat-marit. Ya, jadi semesta mau sampaikan jangan timpang, jangan terlalu sedih, empati, akhirnya kamu dimanfaatkan, disalahgunakan, dicemooh, diludahi, ya. Tapi juga jangan terlalu logika, nanti di situ ada kesombongan, angkuh, arogan, ya. Harus seimbang, di mana tempatnya. Oke, saya terkoneksi dengan orang toksik, saya nggak usah ladeni. Saya terkoneksi dengan orang baik, ya saya harus lebih baik dari mereka. Balaslah kebaikan mereka dengan lebih baik. Tetapi kalau ketoksikan mereka jahat kepadamu, ya jangan dibalas. Karena ingat, karma itu ada. Jangan kamu membalas, akhirnya kamu akan mendapatkan karma jelek di masa depan. Biarkan aja, ya, pergi. Kalau kita masih mau terkoneksi dengan orang-orang toksik, ya, hidupmu akan menderita. Kenapa? Kamu layani. Ya kan? Kalau kamu sudah tahu itu air panas, pasti kamu, saya nggak akan pegang. Menghindar. Ya, bukan berarti saya harus tetap, tangan saya harus ambil air panas itu supaya dingin melepuh. Akhirnya kamu sakit sendiri, sama logikanya kayak gitu. Ya, ini air mendidih nih. Ya, pasti kalau kamu tahu panas kamu menghindar, kamu nggak akan pegang. Atau kamu ambil lap atau apa gitu ya, untuk bisa memegang pancinya supaya tangan kamu tidak terbakar gitu. Ini sama. Diri kita tuh perlu perlindungan. Entah kita nggak pegang berarti kita menjauh, ataupun kita pakai bantuan ya artinya ya lap itu atau apa gitu. Tetapi yang nggak mau dekat-dekat dengan berurusan dengan panci dengan tangan kita, ngapain? Luka, ujung-ujungnya kita yang sakit, bukan pancinya. Sama seperti orang itu, dia melukakan kita, bukan dia yang sakit, bukan dia yang bayar rumah sakit dan lain-lain, tetapi dia santai-santai dan senang melihat kita menderita. Dan ini terjadi, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, untuk bisa lebih mengasihani orang-orang yang toksik ini. Orang-orang yang toksik itu kan orang-orang yang kurang, ya, kurang mampu, ya, kurang empati, kurang uang, kurang penuh dalam artian apa? Mungkin pikiran koslet, ya, mentalnya lagi dramatis itu. Jadi terkoneksi dengan orang-orang yang toksik itu harus kita perlu kasihani mereka. Ya, karena hidupnya itu lagi dalam guncangan. Kamu jangan ikut mereka lagi, dan akhirnya kamu terguncang juga secara fisik dan mental. Karena apa? Tertular. Ya.
Sama seperti kalau kita ya pengemis ya. Akhirnya apa? Kita juga ikut-ikutan jadi pengemis. Atau kita ke orang sakit, jenguk-jenguk orang sakit. Ujung-ujungnya kita pulang bawa virus, kita sakit juga. Nah, itu sama. Bukan berarti saya bilang kamu tidak mempunyai empati ya, tetapi kita harus tahu. Makanya tadi saya bilang harus ada batasan atau harus ada perlindungan. Kamu tahu orang sakit, kamu mau ke rumah sakit pakai masker. Bukan berarti saya bilang kamu tidak punya empati. Atau kalau tidak mau pakai masker ya jangan dekat-dekat, nggak usah ke rumah sakit. Ini contoh. Tapi kebanyakan manusia itu ya biasa aja. Habis itu pulang bawa penyakit ke rumah, menularkan lagi ke orang rumah. Ya, jadi itu yang sama-sama sampaikan untuk bisa pakai logika dan hati. Seimbang, jangan nimpang. Terlalu sombong kalau terlalu banyak logikanya, ataupun dimanfaatkan terlalu baik akhirnya dibodoh-bodohi. Ya. Dan itu manusia-manusia di Indonesia seperti gitu. Ya. Kamu sudah tahu kamu mau ke rumah sakit, ya, pakai semua perlindungan, antiseptik, pakai masker atau apapun. Ini tidak kayak nggak ada penyakit. Padahal di rumah sakit itu sarang penyakit, ya. Pulang meriang-meriang, pulang bersin-bersin, batuk-batuk. Tularkan lagi ke anak, tularkan lagi ke pasangan. Ya sama, kalau hubungan seks juga, sembarang-sembarang, habis itu tularkan ke istri. Ini contoh ya. Karena kebanyakan seperti gitu. Manusia-manusia yang toksik itu tidak melihat dari siapa, tetapi terkadang kita tuh kayak macam memberanikan diri untuk mau buat dia sembuh, mau buat dia berubah. Sedangkan kamu tidak tahu bahwa dirimu lagi direnggut, dirimu lagi dibikin supaya menderita juga sama seperti dia. Kan tadi saya bilang dia tuh orang harus dikasihani, dia mau juga kamu itu hancur. Ya, ini bicara tentang psikologis ya. Mengarah ke psikologis. Jadi kamu harus bisa mencerna apa yang saya ucapkan ini benar atau tidak. Kalau tidak benar ya nggak usah dengar lagi readingan saya. Karena saya bicara yang masuk akal, ya, bukan dari segi yang negatif. Kalau kamu bilang Kak Ica bicaranya terlalu menakut-nakuti atau apa, saya ya berarti Ranamu nggak usah dengar ini. Saya nggak bicara menakut-nakuti. Saya mau kasih edukasi buat kamu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kalau kamu berasa bahwa Kak Ica ini bicaranya yang negatif, ya berarti kamu tidak mau menerima perubahan dalam hidupmu. Ini saya bukan ceramah, saya bukan apapun tentang dirimu, tetapi saya kasih tahu pesan semesta, judulnya pesan semesta, bukan pesan Ica Tarot. No. Saya nggak kenal kamu, ngapain saya mau kasih pesan-pesan ke kamu. Tetapi saya punya hutang untuk menyampaikan dari semesta. Saya punya hutang dari semesta. Jadi saya sudah menyampaikan hutang saya lunas. Kamu yang datang mendengarkan readingan ini bukan saya yang panggil, tuntunan semesta. Jadi ya, kalau kamu mau dengar hidupmu akan berubah, kalau tidak ya sudah, hidupmu akan begitu-gitu atau malah lebih terpuruk. Kebanyakan manusia-manusia cuma mendengar doang, tidak mau action. Padahal semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa juga action. Kita keluar dari ada tindakan di mana hidup kita akan berubah kalau kita bisa bergerak. Nah gitu ya, jadi kalau mau dibilang ya kasihanilah orang-orang ini ya, jangan dibalas. Berarti kamu sama bobroknya, kamu sama bodohnya, kamu sama tololnya seperti mereka ya. Macam dia bilang kamu tolol, bodoh gini contoh ya, bodoh, tolol gitu ya, baru bicara-bicara kotor gitu kan, bicara-bicara kebun binatang, kamu balas lagi ya, berarti sama, kamu dan dia itu sama. Orang langsung mereka itu sama ya, lucu ya. Tapi kalau kamu diam, dia maki-maki kamu, mau ribut ya, nanti orang ini kayak bicaranya kok gitu ya. Jadi orang nggak usah terlalu mencari pembenaran ke publik, biar publik yang menilai dia sendiri. Ya, jangan kamu ikut-ikutan. Kalau kamu udah tahu itu tidak baik dilakukan, tidak baik diucapkan, jangan. Makanya saya bilang kamu mau naik kelas kalau kamu bisa mengontrol emosimu. Kalau kamu tidak bisa mengontrol emosimu ya kamu akan begitu-begitu terus ya. Terulang lagi sampai kamu nanti naik kelas. Makanya kehidupan kamu itu berulang terus karena kamu tidak tidak mau berubah. Makanya berulang terus. Iya kan? Contoh, kok hidup saya ini hubungan saya ini putus nyambung. Berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, kok hidup saya kesulitan ekonomi, ya berarti harus diperbaiki. Kok saya nggak kaya-kaya, berarti harus ada yang diperbaiki, tapi nggak tetap bertahan di situ. Ya hidupmu begitu-begitu aja, berulang lagi. Ya, kamu lebih spesifik nanti ke saya, readingan personal, tapi berbayar ya. Karena masuk di energi orang itu nggak gratis. Ada konsekuensi yang harus saya bayar, jadi ya kamu harus bayar. Ada yang minta gratis ya. Masuk energi orang itu tidak sembarang. Ya.
makanya berbayar. Intinya seperti gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Tidak usah terlalu peduli pada orang jahat, kita peduli pada orang baik ya. Kalau orang jahat biarkan aja, nggak usah balas, maafkan dia karena dia lagi sakit. Orang jahat itu sakit. Kenapa? Karena kalau dia tidak sakit ya, dia sehat. Ini sakit ini dalam tanda kutip ya, entah tekanan ataupun ya kebanyakan kalau dibilang tekanan ya orang-orang iri, emosi itu karena ada kekurangan, ada emosi yang sesuatu yang mengganjal. Ya pasti kurang duit atau mungkin marah-marah karena dia tidak berhasil gitu ya, dia iri. Nah, itu sama. Jadi kasihanilah mereka yang berkoar-koar negatif tentangmu. Kenapa? Karena kamu lebih di atas dari dia. Kamu lebih unggul dari dia. Jangan kamu menurunkan, kamu punya harga diri meladeni mereka. Ya. Kalau mereka cerita kamu ya biarin aja. Mereka sumpah-sumpahin kamu playing victim, biarin aja. Ingat, waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab, bukan dirimu yang menjawab. Tidak usah, tunggu aja. Tunggu nih, tadi ya. Tunggu waktu Tuhan. Ya. Kamu perbaiki dirimu, hidupmu ya. Pembalasan yang paling elegan itu adalah dimana kamu harus bisa melihatkan kepada dia bahwa kamu akan jauh lebih sukses lagi. Wah, dia tersakiti, bukan membalas ya, tetapi buat dirimu sukses, lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi. Itu adalah pembalasan yang elegan gitu ya. Oke, kita lihat untuk koneksimu dengan dia dari inisial, dimana kamu terkoneksi dengan J, L, A, C, H, D, O, V, T, K, S, M, U, P, dan ada huruf Q. Oke, untuk koneksi inisial di sini di mana kamu terkoneksi dengan huruf J, L, A, C, H, D, O, V, T, K, S, M, U, P, dan Q ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Cancer, Pisces, Taurus, ada Virgo, ada Leo, Gemini, dan ada Aquarius. Jadi orang-orang yang patut kamu kasihani, di mana koneksi dari zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Cancer, Pisces, Taurus, Virgo, Leo, Gemini, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.